Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kusmawardana dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan fungsi nilai moral dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat dan fungsi nilai. Nilai itu sendiri, nilai berkaitan dengan sesuatu yang baik atau buruk dan benar atau salah dari suatu individu. Fungsinya yaitu sebagai petunjuk arah untuk bertindak dan sebagai sumber acuan atau sumber motivasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya moral. Hakikat moral. Moral berkaitan dengan tingkah laku yang berkaitan dengan standar penilaian dalam masyarakat. Fungsinya yaitu sebagai motivasi agar bersikap penuh kebaikan dan kebajikan dan menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia. Selanjutnya hukum. Secara istilah, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku moral dan nilai berdasarkan tata tertib yang bersifat memaksa dan akan dikenakan sanksi apabila melanggar perintah dan larangan. Selanjutnya yaitu fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan dan sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan. Contoh nilai moral dan hukum. Contoh nilai terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nilai sosial. Dapat kita lihat dari sifat seseorang yaitu mencuri dapat dinilai buruk dan sifat menolong dapat dinilai baik. Dan kemudian nilai kebenaran. Contohnya hakim memutuskan sesuatu harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya nilai keindahan. Nilai keindahan bisa kita lihat ketika kita melihat karya seni yang indah dan mengagumkan. Dan kemudian nilai agama. Nilai keagamaan ini contohnya beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai ini tingkatannya tinggi dikarenakan berurusan dengan Sang Maha Pencipta. Dan kemudian contoh moral. Contoh moral yaitu mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan bantuan atau pertolongan dari seseorang. Nah, kemudian selanjutnya contoh hukum. Contoh hukum dapat kita lihat dari segi berkendara, yaitu wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi saat berkendara. Hal ini merupakan contoh hukum yang apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Kemudian slide selanjutnya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya, keadilan individual adalah kemampuan seorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio. Dan kemudian ketertiban yaitu peraturan dalam masyarakat atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban ada kalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Selanjutnya problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat. Perilaku atau perbuatan manusia baik secara pribadi maupun hidup bernegara terikat pada norma moral dan norma hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran, baik terhadap norma moral dan maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Nah, solusi dalam problematika. Dalam solusi problematika dapat dilakukan yaitu dua metode, yaitu metode persuasif dan metode represif. Apa itu metode persuasif? Yaitu suatu metode pengendalian konflik dalam masyarakat yang bersifat mengajak menuju keadaan yang lebih baik. Jika metode ini tidak
tidak berhasil, maka metode yang selanjutnya bisa memakai metode represif, yaitu metode ini bersifat keras dan memaksa yang sudah terdapat sanksi di dalamnya. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa nilai moral dan hukum merupakan hal yang paling berkaitan, dan apabila semuanya digunakan sesuai dengan norma dan aturan juga standar masyarakat, akan menimbulkan kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban. Dan apabila sebaliknya, akan menimbulkan problem ketika dalam nilai moral dan hukum, sehingga diperlukan berbagai metode pengendalian konflik dan penyimpangan sosial. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf jika dalam pembahasan tadi terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.